Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Nawana ta'lim wa ta'allum wal ifadah wa istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalatan ilal huda ibtiga wajhi qurbi ridha subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila ankal. Saderengipun monggo kawula panjenengan sedaya hadiah Al-Fatihah dhateng para leluhur kawula panjenengan sedaya, para ulama kawula panjenengan sedaya, wabil khusus panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari selaku pengarang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah punika. Fadhilur rasul afibina wa syafina qurratan asyna wa sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa turqina wa sallallahu alaihi musannifin wa hadithin mufassirin wa jami'il ulama il amilin wa jami'il awliya il kauni ajmain wa jami' ashabis sufiyan wa kanu ala masyayikh sadatina al-ba'alamin sallallahu alaihi wasallam ajmain wa khususan ila ruh mu'allif hadhil kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa min tasabba ilahim ajma'in walidina wa walidikum wa watina wa watikum wa watil muslimin ajma'in anallahu yatawasyahu birrahmah wal maghfirah wa yasudun al-ghafir sallallahu alaihi wa sallam wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saderengipun kados ingkang wingi-wingi kita akan selalu mengulangi prolog ini, pemula ini, pembukaan ini, yaitu kita akan baca kitab ini dibaca, diartikan, kalau memang bisa difahami, namung ngoten, cuman begitu, dibaca, diartikan. Dan kita baca kitab ini di beberapa tempat nggih, mboten namung teng Masjid Jami' Ponorogo, mboten, di beberapa tempat. Dan ternyata kalau ada arti yang tidak sesuai, maka tidak perlu nunggu di akhir sesi. Langsung bisa interupsi. Niki artinipun mboten sesuai. Niki kathah para kiai, para asatidz teng mriki. Kadose mboten ngoten, berarti kita langsung bisa koreksi. Ngoten nggih. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya betul-betul kita yakin ini adalah yang disampaikan Mbah Hasyim Asy'ari. Ngoten nggih. Tentu saja kita punya keyakinan yang paling tahu target, visi, misi berdirinya jamiah yang besar, yang berkah, yaitu Nahdlatul Ulama. Tentu saja yang paling tahu tujuannya, targetnya adalah pengarang. Nggih punika Mbah Hasyim Asy'ari. Lah kita nggih kurang prayogi menawi mboten maos karangan-karangan, karya-karya beliau, maka kita baca supaya kita tahu jalur pikiran beliau.
Karena beliau bikin jamiah yang penuh berkah ini, Nahdlatul Ulama, untuk menjadi wadah induk daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terangkan kemarin, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan organisasi, bukan ormas, bukan partai, tapi akidah, keyakinan. Maka siapapun orangnya, dari kelompok manapun dia, kalau sesuai dengan koridor akidah ini, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Betul? Dan siapapun dia, kalau ternyata tidak sesuai dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, siapapun dia. Betul ya? Nah, berarti kita harus pertahankan ini, karena beliau bikin Nahdlatul Ulama ini wadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita tahu adalah semua umat Islam itu terbagi menjadi 73 kelompok. Ternyata semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka adalah sawadul adham ma'ana alaihi wa ashabi. Gitu nggih. Mereka adalah kelompok yang terbesar, dan mereka adalah yang berada dalam koridorku dan para sahabatku, ahli sunnah wal jamaah. Semua ngaku ahli sunnah wal jamaah akhirnya, karena semuanya masuk neraka kecuali satu. Akhirnya semua kelompok ngaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Perlu ada koridornya, betul ya? Nah, kita baca koridor-koridornya. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari sudah bikin ini. Begini loh, ahli sunnah wal jamaah. Tidak bisa semua orang ngaku-ngaku. Jelas ya, insyaallah ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kalau ada arti yang kurang tepat, maka langsung interupsi. Dan kalau ternyata kurang bisa difahami, kita terangkan supaya bisa difahami. Dan kalau memang ada keterangan lanjutan, bukan keterangan dari Mbah Hasyim Asy'ari, kita akan ngomong niku keterangan saking kulo, senes Mbah Hasyim Asy'ari, supaya jelas niki estu saking Mbah Hasyim Asy'ari, niki keterangan saking kulo. Jangan sampai ada kesan wah iki sing nerangni ae iki. Nggih, sing nerangni ae. Enggak, kita kepingin betul-betul ini adalah sing ingkang dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Ngoten nggih? Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, niki sampun dipun bagi wingi PDF menawi ingkang boten gadah nggih, sampun wonten PDF, wonten PDF bahasa Arab, wonten PDF Pegon. Wonten Pegon dipun share. Mboten. Nggih. Oh, ingkang kosongan nggih wonten teng kene PDF dibagi teng grup ngoten nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila anqal faslun fi bayani sunnati wal bid'ah. Fasal menerangkan tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Ndak gampang-gampang ini sunnah ngeklaim, ndak gampang-gampang ini dibid'ah-bid'ahkan. Ndak seperti itu. Apa itu definisinya? As-sunnatu bidham wa tasydid. Sunnah, kata-kata sunnah pakai dhammah sama tasydid berarti sunnah nggih. Kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Abul Baqa dalam kuliah beliau, lughatan at-thariqah, secara bahasa adalah jalan. Walau ghairu mardiyah, walaupun jalannya ini tidak diridhoi. Pokoknya jalan pemahaman, pemikiran, walaupun tidak diridhoi, itu namanya apa? Sunnah secara bahasa. Wa syar'an, kalau secara syariat, ismun littariqatil mardiyah. Secara syariat adalah nama untuk thariqah, jalan, pemikiran, pemahaman nggih, yang diridhoi, al-maslukah fiddin, yang ditempuh di dalam agama, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhu, dan selain Rasulullah. Siapa mereka? Mimman huwa alimun fiddin, yaitu dari orang-orang yang mereka itu alim, tahu terhadap agama.
Kas-sahabati, seperti sahabat radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridhoi mereka semuanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegangan dengan sunnahku. Sunnah tadi adalah jalan, ya, pemikiran, jalan, pemahaman. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan jalan atau sunnahnya para khulafa rasyidin mim ba'di, yang mereka setelah aku. Wa urfan, secara uruf, lugat sampun, secara bahasa adalah jalan, pemahaman, walaupun gak diridhoi. Yang kedua adalah secara syariat, yaitu jalan yang diridhoi, yang ditempuh oleh Nabi dan orang-orang yang mempunyai pemahaman tentang agama seperti sahabat radhiyallahu anhum. Itu adalah secara apa? Syariat. Secara urfan itu apa? Lumrai menungso. Kebanyakan manusia secara uruf, ya. Secara urfan, lumrah, ma wadhaba alaihil muqtada, yaitu sesuatu yang selalu dikerjakan oleh panutan. Muqtada itu adalah orang yang diikuti, berarti panutan. Nabiyan kana awalian, baik panutannya itu adalah nabi ataupun wali. Siapapun yang dijadikan panutan, kemudian panutannya tersebut selalu mengerjakan ini, nah kita ngikuti itu, maka itu adalah sunnah. Saya paham ya? Berarti kita mengikuti sunnahnya fulan, sunnahnya Pak A, Pak B, Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ngaten nggih? Ngaten. Wasunni mansubun ila sunnah, dan kata-kata sunni adalah dinisbatkan kepada sunnah. Kan ada orang mengatakan saya sunni, ngaten nggih? Berarti saya adalah orang yang berpegang dengan sunnah. Sunnah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tadi. Hudifatit ta'ulin nisbah, sunnah dikasih ya nisbah, taknya tapi dibuang karena nisbah ini pembahasannya panjang di bab nahwu, tidak akan kita bahas di sini. Nanti walhasil sunni adalah diambil dari sunnah, dikasih bangsa, dikasih ya bangsa sunnah, begitu. Ada sunnah, ada bid'ah. Kemudian wal bid'ah. Nah, bid'ah itu apa? Familiar ya? Kita sering di bid'ah gitu. Nah, bid'ah itu apa? Ayo kita kaji. Kama qala Syekh Zarruq fi Iddatil Murid. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zarruq dalam kitabnya Iddatul Murid, syar'an secara syariat adalah ihdatsu amrin fiddin, yaitu membuat perkara dalam agama yushbihu ayyakuna minhu, seakan-akan ini adalah dari agama, walaisa minhu, ternyata bukan agama. Dia bikin sesuatu yang baru seakan-akan agama, tapi ternyata bukan agama. Itu adalah apa? Bid'ah. Ulangi lagi ya. Bikin sesuatu yang baru seakan-akan itu adalah agama, ternyata bukan agama. Itu apa? Bid'ah. Sawa'un kana bisurah au bil haqiqah. Baik itu secara tampaknya, kelihatannya seperti itu, au bil haqiqah, atau secara hakikatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada, siapa orang yang bikin-bikin dalam urusan kita ini, dalam agama, ma laisa minhu, padahal itu bukan termasuk urusan agama, fahuwa rad, maka itu tertolak. Bikin-bikin urusan agama padahal bukan urusan agama, maka itu tertolak. Paringi contoh nggih, niki keterangan saking kula. Niki keterangan saking kula. Ngeten, kula paringi contoh. Jenengan nek salat subuh niku pinten rakaat, Pak? Kali. Nah, ini ada orang mengatakan salat subuh aku lek isu iki sik seger. Sik semangat. Durung kerja, durung kesel. Lho kok 2 rakaat? Pengen 6 rakaat aku.
Akhirnya dia sholat subuh 6 rakaat karena dengan kata-kata masih semangat. Seakan-akan itu adalah agama, tapi ternyata tidak ada landasan dari agama. Bid'ah. Saya dipahami? Niku bid'ah. Seakan-akan sholat landasan agamanya ada ndak? Sholat subuh 6 rakaat ada ndak? Ndak ada. Fawarrot. Maka semakin banyak Anda sholat subuh 8 rakaat, 20 rakaat misalkan, maka tertolak. Kenapa? Tidak ada landasannya. Ngoten nggih? Saged dipahami nggih? Ah, ngoten niku. Bikin sesuatu yang baru seakan-akan agama tapi ternyata bukan agama, maka itu tertolak, enggak diterima. Niku keterangan saking kula nggih. Wa qaulihi, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap sesuatu yang baru-baru dibikin-bikin itu adalah bid'ah. Sesuatu yang dibikin-bikin nggak ada landasannya, dibikin-bikin, maka itu adalah bid'ah. Waqad bayyanal ulama'u, dan para ulama telah menerangkan, rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati. Rian niki wonten makna ingkang perlu diinterupsi? Lanjut nggih? Lanjut, mboten wonten nggih? Lanjut. Waqad bayyanal ulama'u, dan para ulama telah menerangkan, rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati beliau-beliau para ulama. Annal makna fil haditsain, sesungguhnya makna dalam dua hadis ini, al-madkurain, yang dua-duanya sudah disebutkan tadi, ya, raji'un li taghyiril hukmi, ini kembali untuk urusan merubah hukum. Kembali untuk merubah hukum. Bi'tiqadi ma laisa bikurbatin kurbatan, dengan meyakini sesuatu yang bukan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah, bukan ibadah, dia yakini itu adalah ibadah. La mutlaqul ihdats, bukan hanya sekedar bikin-bikin. Nah, kalau ulangi malih, para ulama mereka mengatakan makna bikin-bikin di sini bukan langsung semua yang baru langsung dikatakan itu bid'ah, mboten ngoten. Tapi pripun? Tapi sesuatu yang bukan ibadah dia yakini itu adalah ibadah, ini adalah bid'ah. Contoh dia contoh ngawur mawon nggih, ngarang mawon nggih. Contoh ngarang mawon, dia pergi setiap pagi didih niki napa? Didih lek mriki didih nggih. Nggih, didih berarti berjemur ngoten. Langsung dia mengatakan ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya sunnah. Landasannya ada enggak? Enggak ada. Berarti bid'ah nih. Kalau Anda senang berjemur aja, enggak apa-apa, enggak usah bawa-bawa. Nggih, terus nggih, paham nggih? Ngoten lho. Enggak ada landasannya enggak boleh. Berarti kalau Anda menentukan ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu harus ada landasannya jelas. Diambil dari sini begini, kesimpulan hukum begini. Ngoten. Mboten kadose penake niki sunnah. Nggih. Koyoke kok pantes iki haram iki. Ndak bisa begitu. Nggih? Jelas nggih? Ndak bisa kados ngoten niku mboten saged. Ngoten. Kula lanjutaken nggih. Nah, berarti dia meyakini sesuatu yang bukan ibadah, dia yakini itu adalah ibadah. Niku malah bid'ah. Ngoten. Tapi nggih, ndak langsung secara mutlak. Secara niki keterangan saking kula, bukan sesuatu yang baru langsung itu adalah bid'ah, bukan. Kula paringi contoh, ada kelompok tertentu yang mengatakan semua yang tidak dikerjakan Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah. Ada kelompok seperti itu. Nggih, mboten usah disebut jenenge. Nggih, niku mungkin ngregeti masjid. Gitu. Nanti kita sebutkan saja ada kelompok seperti itu. Jelas nggih? Nah, maka kita jawab enggak seperti itu, karena banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW
tapi ternyata dikerjakan oleh para sahabat. Mosok sahabat kompak, ndak ada yang ingkar. Ngerti loh. Kalau paringi contoh, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada ndak Quran seperti ini? Ada, ndak ada kan? Ndak ada. Betul nonton ya? Mantan ngoten Nabi Muhammad sedo, kemudian Sayyidina Abu Bakar mikir, lah ini kita ini perang, banyak orang yang hafal Quran meninggal dunia. Lah ini nanti kalau orang meninggal dunia semuanya, sing hafal Quran sinten? Perlu ditulis nih. Akhirnya pun sahabat Abu Bakar memerintahkan, ayo kumpulkan Al-Quran. Maka Al-Quran yang hafal sedikit-sedikit niku, ada yang hafal Fatihah, ada yang hafal Qul Ahad, Yasin, Baqarah, ayat-ayat potongan-potongan niku dikumpulkan. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sedo dereng sempurna. Diteruskan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sampai meninggal dunia belum selesai juga, sampai diteruskan oleh Sayyidina Utsman. Nah, di masanya Sayyidina Utsman niku selesai pengumpulan Al-Quran itu, tapi dengan berbagai macam versi. Tulisan niku mboten sami-sami. Akhirnya beliau kumpulkan dalam satu mushaf. Cuman ini yang boleh, yang lainnya dibakar. Yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Nggih. Quran sakniki niki bid'ah niku. Karena di zaman Kanjeng Nabi mboten wonten mila niku para ulama mengatakan ada bid'ah itu yang wajib. Ada bid'ah itu hasanah, ada bid'ah itu sayyi'ah. Bid'ah baik, bid'ah jelek. Ada bid'ah baik. Contoh apa? Mengumpulkan Al-Quran. Bahkan itu adalah hukumnya wajib. Karena kalau enggak dikumpulkan enggak ada yang hafal Al-Quran, hilang. Ngerti lagi ya? Kados ngoten niku adalah hukumnya, bahkan wajib. Itu para ulama mengatakan bid'ah apa bukan? Loh, di zamannya Nabi tidak ada kok. Kalau Anda mengatakan bahwasanya semua yang tidak dikerjakan Nabi adalah bid'ah, berarti Al-Quran bid'ah. Ngoten nggih. Kados ngoten nggih, saged dipahami nggih. Niku kathah pembahasannya akan kita bahas nanti. Tanawalat syari'atu bi usuliha, karena tidak bisa langsung dikatakan semuanya ini adalah bid'ah, semua yang baru adalah bid'ah, tidak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang masih bisa diambil oleh syariat dengan pondasi-pondasinya. Fayakunu roji'an ilaiha, maka dia itu kembali kepada syariat tersebut, kepada usul-usul syariat tersebut. Au bi furu'iha, atau bukan pada pondasi-pondasi syariat tapi pada cabang-cabang syariat. Fayakunu makisan alaiha, maka ini disamakan dengan syariat tersebut. Ngeten. Kula paringi contoh. Niki contoh saking kula sanes bahasa Masari. Mengke wonten tapi nanti ndak kita baca. Mengke wonten. Entah berapa bulan lagi. Nggih, ini kan mboten kata-kata mau saya nggih. Saat telah saya wekdal. Nggih. Berarti contoh kula paringi contoh ngeten. Tahlil itu bid'ah napa mboten? Bid'ah no. Bid'ah. Pernah dikerjakan Nabi mboten? Nah, mereka kan logikanya ngeten. Logika mereka itu begini. Nabi, di zaman Nabi, istrinya Nabi ada yang meninggal enggak? Ada kan? Anaknya Nabi ada yang meninggal enggak? Ada. Sahabatnya Nabi ada yang meninggal enggak? Ada. Ditahlili? Mboten. Loh kok saiki kok enek wong tahlilan? Bid'ah berarti. Nah, logikanya kan gitu. Nah, kita jawab, ndak bisa kalau semuanya seperti itu, ndak bisa. Ndak bisa langsung digasak ngoten niku mboten saged. Terus pripun? Dilihat masih dicangkup oleh syariat dalam usulnya atau dalam furuknya apa enggak? Kalau masih bisa dicangkup dalam usul dan dalam furuknya, bukan bid'ah. Contoh, kula tangklet. Niki tahlil niki isine napa to? Isine adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah syariat bukan? Syariat, zikir niku. Sunnah? Sunnah. Betul? Sunnah apa haram?
La ilaha illallah adalah sunnah. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallah tasbih. Sunnah bukan? Sunnah zikir. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallam salawat. Sunnah bukan? Sunnah. Kemudian baca Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas dan seterusnya. Saya bukan? Saya. Kemudian doa. Saya bukan? Saya. Kemudian ngasih makanan kepada yang hadir. Sedekah. Saya mboten. Saya. Perkumpulan dalam zikir. Saya mboten. Saya. Kepanggih kali tiang-tiang soleh. Saya mboten. Saya. Loh, terus salahnya niku teng pundi? Nah, mereka mengatakan begini. Lah, kelek dewe-dewe gak apa-apa. Ini keterangan saking kula sekali lagi, nggih. Niki keterangan saking kula. Lek dewe-dewe gak apa-apa. Mereka mengatakan begitu. Lek sampean la ilaha illallah tok ndak apa-apa. Sholawat tok ndak apa-apa, maca Quran tok ndak apa-apa. Ojo dicampur. Lek dicampur iku nggak tahu dilakoni Kanjeng Nabi bid'ah. Ya kita bilang begini, ndak gitu dong. Sampean koyok misalkan ngertos jangan nggih. Enek kates. Kates halal haram? Halal. Dikasih cabai. Halal haram? Halal juga. Dikasih garam. Halal haram? Halal. Dikasih bumbu-bumbu yang lain yang halal. Bawang, brambang. Terus dikasih air dan seterusnya. Dadine jangan. Nah, sekarang jangan halal apa haram? Haram. Loh, dia bilang halal. Loh kenapa? Karena semua komposisinya halal. Ya ini sama, tahlil ini semua komposisinya halal, maka halal. Kan ngoten toh. Gini bukan? Maulid tidak pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maulid kados ngeten iki lho. Kutangklet. Maulid dibak pernah nggak dibaca Kanjeng Nabi? Imam Daiba itu lahirnya kapan? Kanjeng Nabi kapan? Maulid Habsyi pernah nggak dibaca oleh Kanjeng Nabi? Imam Habsyi kapan lahir, Kanjeng Nabi kapan gitu? Ya ndak mungkin gitu. Terus bukan begitu. Maka kita jawabnya kandungan dari maulid itu apa? Pertama memuji kepada Allah. Bagus? Bagus. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagus? Bagus. Membaca sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagus? Bagus. Bahkan Al-Quran itu banyak menceritakan sejarah para nabi. Gitu? Bahkan Nabi Isa ini diceritakan maulidnya. Gitu? Gitu. Pokoknya begini. Menceritakan kelahiran Nabi Isa. Loh kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak boleh itu kenapa? Gitu loh. Ngoten di akhirnya baca doa. Bagus? Bagus. Matur ngoten wonten ceramah. Bagus? Bagus. Matur ngoten ngasih makan. Bagus? Bagus. Le isine niku isine maulid niku. Lho kok terus jadi haram niku saking pundi? Nggih, jelas nggih? Nah, berarti kan repot. Berarti kalau orang yang seperti ini nanti repotnya dia kalau nasi halal. Kalau beras halal, nasi air halal, tapi lek dimasak beras campur nasi, beras campur air dimasak jadi haram. Saleh dewi dicampur, kan ngoten toh, gitu. Berarti mboten nggih, berarti kita semenjak itu masih bisa dicangkup oleh syariat, maka masih bisa. Ingkang mboten saged iki kula paringi contoh. Ingkang mboten saged dipun dipun cangkup kalih syariat iki contoh tenggene nyun ngapunten tenggene segoro kemudian beleh hewan untuk apa? Untuk penunggunya. Nah ini bermasalah. Beleh ini untuk penunggunya. Ini bermasalah. Dipadosi teng usul kalau teng furuknya ndak ada. Ngerti loh. Okay. Kalau dibilang sedekah napa ngarani? Sedekah laut. Napa? Nggih, berarti niku kalau memang betul-betul memenuhi boleh, kalau ndak.
Saged dipahami nggih? Kula paringi contoh malih. Wonten adat orang yang sudah meninggal dunia niku kedah keluarga ngelempak terus nangis sareng-sareng. Maka bentuk bahwasanya mereka kehilangan jenazah ini. Maka ini tidak ada cangkupan dalam agama sama sekali. Perbuatan nangis-nangis terhadap mayit ini. Dalam usulnya tidak ada, dalam furuknya tidak ada. Berarti perbuatan ini adalah bid'ah. Saya dipahami ya? Utawi wonten dan lain sebagainya lah. Intinya adalah ternyata ketika dicari di dalam agama boten wonten berarti niku sing bid'ah. Ngaten nggih? Ngaten. Pun. Niki sampai 45, nggih, sampai 45. Napa sampai 50? Sampai 45. Nggih, sampai 45. Oke. Lanjut. Qala wa mawazinuha salasah. Untuk kita mengatakan ini sunnah atau bid'ah, maka punya 3 neraca timbangan. Beliau mengatakan bahwasanya timbangannya bid'ah atau sunnah ini ada 3. Al awalu, yang pertama, ayanduro fil amril muhdats. Hendaknya dia itu merenungkan, melihat dalam perkara yang dibikin-bikin ini, yang baru ini. Fa in syahidalahu mu'dhamu syariah, kalau ternyata mayoritas daripada syariat ini adalah menyaksikan terhadap hal ini, wa asruha, dan juga pondasi atau asal daripada syariat ini menyaksikan hal ini, falaisa bibid'atin, maka itu bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badzalika bikulli wajhin, kalau ternyata perkara ini adalah termasuk sesuatu yang ya'ba syariat, atau ini tadi mu'dhamu syariah, mayoritas syariat atau pondasi-pondasi syariat ini menolak hal tersebut bikulli wajhin, dari segala sisinya, fahuwa batilun wa dhalal, maka ini adalah batil dan sesat. Wa in kana mimma taraja'at fihil adillah, walaupun itu adalah dari perkara yang masih bisa dikembalikan secara dalil, watana walat husyubhah, dan masih ada keserupaan di situ wastawat fihil wujuh, dan sama di situ antara sisi-sisinya, mungkin ini benar, mungkin ini salah. Wa ini stawat fihil wujuh, apabila sama ya, ini boleh atau ini ndak, ini bid'ah atau ndak, ini kan ngeten. Kalau terangkan sekedhik bahwasanya dalil itu ada yang sharih, ada yang ndak. Dalil itu baik Al-Qur'an ataupun hadis itu ada yang sharih, terang jelas benderang, ada yang ndak. Yang ndak itu namanya syubhah. Masih samar. Ngeten. Yang terang benderang sudah jelas. Misalkan kalau paringi contoh ya, yang terang benderang adalah dalil mengenai bahwasanya khinzir, babi atau khomer, minuman keras itu adalah haram. Itu jelas benderang, terang benderang dalilnya. Ngaten jelas? Oke, itu tanpa ada syubhah sama sekali. Ngaten. Terus ada yang syubhah. Syubhah itu bagaimana? Kalau paringi contoh mawon, contoh Kuru ini adalah masa suci perempuan. Perempuan itu suci setelah 3 kuru. Kata-kata kuru ini secara bahasa Arab adalah bisa suci, bisa haid. Berarti kan syubhah. Ini yang dimaksud adalah suci atau haid. Maka berbeda pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan suci, Imam Abi Hanifah mengatakan haid, darah maksudnya. Nah, itu syubhah, berarti dalil tapi ternyata ada keserupaan. Ngaten nggih? Nah, kula paringi contoh malih. Ini sebetulnya kajian yang berikutnya. Teng mriki walike niki, bukan walike nggih.
Niki kan saat niki di bawah niki, sing niki. Niki Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan begini. Kalian jangan sekali-sekali sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu. Kalian kalau mau sholat asar sana di Bani Quraidah. Sedangkan perjalanannya jauh. Akhirnya para sahabat berjalan. Ini syubhah. Maksudnya Kanjeng Nabi ini pripun? Masih ada keserupaan. Mereka akhirnya ijtihad. Ada yang mengatakan maksudnya kan cepet-cepet, jangan berhenti. Akhirnya dia bablas, ternyata mboten nututi sholatnya qadha. Santiwang ya. Ada yang lain yang berpendapat enggak, maksudnya kita harus segera berangkat. Tapi kalau sudah masuk waktu asar ya kita harus sholat asar dong. Ya berarti berhenti sejenak sholat asar, habis itu berangkat lagi. Tidak perlu ada persiapan yang lain-lain gitu loh. Intinya sing setunggal niku qadha, tidak mau berhenti sama sekali. Yang satunya lagi berhenti untuk sholat asar, dan itu hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan itu dikerjakan oleh sahabat. Ada yang qadha, ada yang bablas, okay? Ada yang bablas akhirnya qadha, ada yang berhenti sholat asar dulu baru melanjutkan lagi, dan ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mencela semuanya. Berarti ini syubhat, ini ada syubhat. Ya, jelas ya? Ini adalah ayat syubhat. Intinya dalil-dalil itu ada yang jelas, ada yang syubhat. Kalau ternyata syubhat terus imbang, maka fa ini stawat fihil wujuh. Kalau sama antara sisinya, u'tubirat wujuhuhu, maka dipertimbangkan wajahnya, sisinya. Fama taraja'at minhu fama tarji'u min dalika raja'at ilaih. Maka fama tarji'u min dalika ruji'at ilaih. Maka yang menang maka dikembalikan itu. Ternyata ini lebih condong ke haram, maka dimenangkan ini haram. Ternyata ini condong ke makruh, maka makruh. Ini mubah, ini sunnah, ini wajib, begitu. Dari pengambilan dalil tersebut. Yang pertama adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kalau perkara baru tersebut masih bisa dicangkup oleh mayoritas syariat atau landasan syariat, maka ini bukan bid'ah. Yang kedua, sampai kedua saja nih. Wal mizanu tsani, neraca yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah, yaitu mempertimbangkan kaidah-kaidahnya para imam wasalafil ummah, dan umat-umat terdahulu al-amilin, yang mereka itu ahli amal, bitoriqi sunnah, ahli amal, mengamalkan dengan jalannya sunnah. Berarti yang kedua adalah kita pertimbangkan kaidah-kaidah para imam yang mereka itu menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana para imam itu kaidahnya terhadap ini bagaimana? Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi. Maka perkara yang sama sekali enggak sama dengan ini, dengan kaidahnya para imam, maka itu enggak ada pertimbangan sama sekali. Ini enggak dinggep. Wa ma wafaqa usulaha, dan yang sesuai dengan pondasi-pondasinya, fahuwa hakun, maka ini adalah hak, benar. Wa makhtalafu fihi far'an wa aslan wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan, walaupun ternyata mereka para ulama ini berbeda-beda dalam furuknya, cabangnya dan asalnya. Fakullun yadba'u aslahu wa dalilahu, maka setiap perkara ini mengikuti asalnya dan dalilnya. Waqat waqa'a min qawaidihim, dan ternyata benar-benar ada di dalam kaidah mereka itu anna ma amila bi salaf, sesungguhnya sesuatu yang dikerjakan oleh para salaf wa tabi'ahumul khalaf, ternyata juga diikuti oleh orang-orang setelahnya, dikerjakan oleh orang dulu kemudian diikuti oleh orang setelahnya, la yasihu ayakuna bid'atan, maka itu tidak boleh jadi bid'ah, wala madmumatan, dan itu tidak boleh dikatakan jelek. Wa matarakuhu bikulli wajhin, dan apa yang mereka tinggalkan semua sisinya wadihun, ini jelas. La yasihu ayakuna sunnatan wala mamduhan, ini tidak bisa dikatakan sunnah ataupun terpuji.
Kados ngeten, contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ini contoh dari saya. Oke. Ini contoh dari saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah Ramadan sholat sunnah yang kita kenal dengan sholat apa? Tarawih. Sholat. Kemudian ternyata kabar ini menyebar ke para sahabat. Kanjeng Nabi tadi malam sholat banyak, gitu. Akhirnya besoknya para sahabat banyak yang kumpul karena nikmat sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak yang kumpul. Hari ketiga Nabi Muhammad tidak mau keluar lagi. Berarti tidak ada sholat tarawih lagi. Nabi Muhammad sudah tidak. Kenapa? Karena safaqatan lil ummah, karena rahmat kepada umat. Kalau Nabi Muhammad keluar terus, sholat tarawih wajib. Berarti jenengan lek mboten sholat tarawih hukumnya haram, dosa. Ngerti lho. Kanjeng Nabi kasihan, nanti memberatkan umat. Akhirnya Kanjeng Nabi mboten medal, ndak mau keluar lagi sholat tarawih. Kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar juga meninggal dunia, Sayyidina Umar itu kangen. Ingat ya dulu nikmat sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW berjamaah. Akhirnya beliau bikin, ayo sholat berjamaah tarawih. Sholatlah beliau tarawih berjamaah dengan orang waktu itu. Berarti Sayyidina Umar bikin-bikin, betul ya? Bikin-bikin. Ternyata ini dikerjakan oleh orang dulu dan dikerjakan juga oleh orang setelahnya. Maka ini tidak boleh dikatakan ini bid'ah, tidak boleh dikatakan ini jelek. Ini harus dikatakan ini sunnah dan ini dikatakan bagus, karena dikerjakan oleh orang dulu dan diikuti oleh orang setelahnya. Saya dipahami ya? Nah, kados ngoten niku. Nah, niku adalah salah satu gambaran. Berarti ini adalah iktibar qawaidil a'immah, mempertimbangkan kaidah-kaidah para imam. Ngoten. Kaidahnya para imam bagaimana? Salah satu kaidah imam-imam ini, kaidah para imam yaitu mengatakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang dulu ternyata diikuti oleh orang setelahnya, maka ini tidak bisa dikatakan bid'ah, tidak boleh. Tidak boleh dikatakan ini jelek, ini dikatakan baik. Ngoten nggih? Nah, karena nas bahwasanya sudah nas bahwasanya inna ummati la tajtami'u ala dhalalah dalal. Kanjeng Nabi mengatakan sesungguhnya umatku tidak akan mungkin sepakat dalam kesesatan, tidak mungkin. Berarti ternyata para umat sepakat, mereka sholat tarawih, nggak ada yang mengatakan itu bid'ah. Terus ada yang mengatakan tarawih itu adalah bid'ah, tidak bisa. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad sepakat kesesatan, tidak mungkin. Ngerti nggih? Nah, niku contoh mawon. Niki nyuwun ngapunten, pembahasan untuk yang awal-awal niki rada sulit. Niki sampai waliin niki. Nah, niki rada sulit. Nggih ngeten niki pembahasannya. Nah, berarti rada pripun ngoten. Tapi lek pun fasal berikutnya niki pun mboten sulit niki. Niku cerita. Ya, Imam Syekh Mbah Hasyim Asy'ari beliau mengatakan di tanah Jawa itu mulai dari dulu ya akidahnya seperti ini. Tapi 300 tahun kebelakangan ini mulai masuk pemahaman-pemahaman yang lain. Niku cerita, jenengan mungkin melek. Ya, lain ini kan mikir niki. Piye itu maksudnya? Piye itu maksudnya? Ngoten nggih. Nggih, tapi ini adalah akidah-akidah, kaidah-kaidah dan akidah-akidah, dan ini adalah batasan-batasan. Ngoten. Berarti kalau paringi kesimpulan sekedhik, berarti ternyata ada definisi sunnah itu apa dan ada definisi bid'ah itu apa. Bukan langsung yang sesuatu baru tidak dikerjakan Nabi langsung bid'ah, tidak seperti itu, karena ada kaidah-kaidahnya. Dan ini ada neraca-neracanya, yaitu ada 3 neraca, 3 timbangan. Timbangan pertama adalah kalau masih bisa masuk mayoritas syariat dan pondasi-pondasi, maka ini bukan bid'ah. Yang kedua, kalau masih sesuai dengan kaidah-kaidah umat,
para aimah, maka ini juga tidak bisa dikatakan bid'ah. Ngerti nggih? Mungkin nomor tiga dan penjelasannya bagaimana nanti akan kita bahas lagi. Niki tasik ngeten niki pembahasannya. Berarti mungkin sekitar 2 Jumat lagi niki tasik rodok ngeten niki. Ngeten, rodok angel. Nah, setelah itu pun kados cerita ngoten. Pun wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.